Kalau kamu perhatiin, hampir semua orang yang ngomong soal kebebasan finansial selalu mulai dari mimpi yang sama. Punya penghasilan dari internet, kerja dari mana saja, dan gak tergantung sama jam kantor. Tapi yang jarang dibahas adalah kenyataan pahit di baliknya. Bahwa sebagian besar orang yang mencoba berhenti di tengah jalan. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka masuk tanpa peta, tanpa strategi, dan tanpa kesiapan mental. Banyak calon content creator datang ke YouTube dengan harapan besar. Mereka ngerasa platform ini adalah jalan keluar dari masalah finansial, dari rutinitas yang melelahkan, atau dari pekerjaan yang enggak mereka cintai. Harapan itu wajar, tapi masalahnya, harapan tanpa pemahaman justru jadi beban. Saat hasil nggak sesuai ekspektasi, semangat berubah jadi frustrasi dan mimpi pelan-pelan mati. Di fase awal, hampir semua kreator pemula mengalami hal yang sama. Upload video, lalu nunggu. Refresh analytics berkali-kali. Ngerasa senang saat views naik sedikit, lalu langsung down ketika grafiknya berhenti. Ini fase yang menguras emosi, karena kamu merasa sudah berusaha, tapi seolah nggak ada yang peduli. Dan di titik inilah banyak orang mulai mempertanyakan diri sendiri. Masalah utamanya bukan karena YouTube itu kejam, tapi karena banyak orang salah memahami cara kerjanya. YouTube bukan mesin keadilan yang otomatis menghargai kerja keras. YouTube adalah mesin perhatian. Kalau videomu nggak bisa menahan perhatian penonton, algoritma nggak punya alasan untuk menyebarkannya lebih luas. Sesederhana itu dan sekejam itu. Kreator pemula seringkali fokus ke hal-hal yang kelihatannya penting, tapi sebenarnya sekunder. Mereka sibuk mikirin kamera, mic, lighting, atau editing rumit, padahal pondasinya belum ada. Mereka lupa bahwa di balik semua teknologi itu, yang paling penting adalah pesan. Apakah videomu relevan? Apakah menyentuh masalah nyata? Apakah penonton merasa dipahami? Di titik ini, banyak orang salah ambil kesimpulan. Mereka mengira masalahnya ada di diri mereka, padahal yang perlu dibenahi adalah pendekatan. Bukan berhenti, tapi mengubah cara main. Karena di dunia content creation, yang bertahan bukan yang paling jago, tapi yang paling mau belajar dan beradaptasi. Salah satu jebakan terbesar kreator pemula adalah mindset instan. Banyak yang masuk ke YouTube dengan bayangan bahwa kalau sudah upload beberapa video, hasilnya akan langsung kelihatan. Padahal kenyataannya, YouTube bekerja seperti akumulasi. Satu video jarang sekali mengubah segalanya, tapi kumpulan video yang konsisten bisa mengubah arah hidup seseorang. Masalahnya, kebanyakan orang menyerah sebelum efek itu mulai terasa. Di awal perjalanan, hampir semua data terlihat mengecewakan. Views kecil, watch time rendah, subscriber naiknya pelan. Tapi justru di fase inilah pembelajaran paling penting terjadi. Setiap video sebenarnya sedang berbicara ke kamu lewat data. Retention drop di menit pertama berarti hook kamu lemah. Penonton keluar di tengah berarti pacing atau pembahasannya mulai membosankan. Tapi kalau kamu nggak sabar, semua sinyal itu akan terlewat. Banyak kreator pemula juga terjebak membandingkan diri mereka dengan channel yang sudah besar. Mereka lupa bahwa channel besar yang mereka lihat hari ini adalah hasil ratusan bahkan ribuan video sebelumnya. Membandingkan video pertama kamu dengan video kepaharus orang lain itu bukan adil, tapi sering tetap dilakukan. Akibatnya, mental runtuh sebelum skill berkembang. Hal lain yang jarang disadari adalah bahwa YouTube bukan cuma soal konten, tapi soal komunikasi. Penonton datang bukan cuma untuk informasi, tapi untuk merasa ditemani, dipahami, dan diyakinkan. Itulah kenapa banyak video sederhana bisa perform lebih baik daripada video yang teknisnya sempurna tapi terasa dingin. Orang bertahan karena merasa nyambung, bukan karena editannya keren. Di titik ini banyak kreator mulai ragu. Mereka bertanya-tanya apakah mereka harus lanjut atau berhenti. Apakah semua usaha ini sepadan atau cuma buang waktu? Pertanyaan ini wajar, tapi berbahaya kalau dibiarkan terlalu lama. Karena keraguan yang tidak dikelola akan berubah jadi alasan untuk berhenti. Padahal, yang sering dibutuhkan bukan perubahan besar, tapi konsistensi kecil yang benar. Memperbaiki hook 1%, memperjelas pesan 1%, memahami audiens sedikit demi sedikit. Perubahan kecil ini, kalau dikumpulkan, akan menciptakan perbedaan besar dalam jangka panjang. Kreator yang berhasil bukan yang tidak pernah ragu, tapi yang tetap jalan meskipun ragu. Mereka sadar bahwa kebingungan adalah bagian dari proses, bukan tanda kegagalan. Selama kamu masih belajar dari setiap video, kamu sebenarnya sedang bergerak maju, meskipun pelan.
Setelah melewati fase awal yang penuh keraguan, biasanya kreator pemula mulai masuk ke fase yang lebih berbahaya, merasa sudah tahu segalanya. Ini fase ketika seseorang sudah upload beberapa video, mulai paham dasar-dasarnya, lalu merasa strateginya sudah benar. Padahal seringkali justru di fase inilah pertumbuhan melambat. Bukan karena kurang usaha, tapi karena berhenti mendengarkan sinyal dari penonton. YouTube selalu memberi feedback, tapi tidak dalam bentuk kata-kata. Feedback itu muncul dalam bentuk grafik, durasi tonton, komentar, dan perilaku penonton. Masalahnya, banyak kreator hanya melihat angka permukaan, bukan maknanya. Mereka senang melihat views naik, tapi tidak bertanya kenapa bisa naik. Mereka kecewa saat views turun, tapi tidak mencoba memahami penyebabnya. Akhirnya, konten dibuat berdasarkan emosi, bukan analisis. Salah satu kesalahan paling umum adalah terlalu sering ganti arah. Hari ini bahas satu topik, besok pindah ke topik lain, lusa ikut tren yang sama sekali tidak relevan. Semua dilakukan atas nama eksperimen, padahal sebenarnya itu kebingungan. Eksperimen yang sehat punya hipotesis. Pindah niche tanpa arah hanya membuat algoritma dan penonton sama-sama bingung. Di sisi lain, terlalu kaku juga berbahaya. Ada kreator yang takut mencoba hal baru karena merasa sudah menemukan format yang aman. Akhirnya kontennya stagnan, terasa repetitif, dan kehilangan daya tarik. Keseimbangan antara konsistensi dan eksplorasi adalah kunci. Tapi ini hanya bisa dicapai kalau kamu benar-benar paham siapa audiensmu. Audiens bukan sekedar angka. Mereka adalah orang dengan masalah nyata, ketakutan nyata, dan harapan nyata. Kalau kamu berbicara seolah-olah kamu lebih pintar dari mereka, mereka akan pergi. Tapi kalau kamu berbicara sebagai seseorang yang sedang berjalan bersama mereka, mereka akan bertahan. Disinilah empati menjadi senjata terkuat seorang kreator. Banyak kreator sukses bukan karena mereka paling ahli, tapi karena mereka paling jujur. Mereka tidak berpura-pura tahu segalanya. Mereka berbagi proses, kegagalan, dan pelajaran yang sedang mereka alami. Transparansi seperti ini menciptakan kepercayaan, dan kepercayaan adalah fondasi dari audiens yang loyal. Ketika kamu mulai melihat konten sebagai percakapan, bukan presentasi, cara kamu membuat video akan berubah. Kamu tidak lagi berbicara ke kamera, tapi ke seseorang di balik layar. Dan saat penonton merasa diajak bicara, bukan diajari, retention akan meningkat secara alami. Di titik tertentu, kreator yang bertahan akan mulai sadar bahwa pertumbuhan di YouTube bukan lagi soal semangat, tapi soal sistem. Mengandalkan mood atau motivasi itu berbahaya, karena dua hal itu naik turun. Yang bikin channel bisa jalan panjang adalah rutinitas yang masuk akal dan bisa dijaga. Bukan jadwal yang ambisius, tapi konsisten. Lebih baik upload sedikit tapi berkelanjutan daripada agresif di awal lalu hilang. Banyak kreator pemula terlalu keras ke diri sendiri. Mereka ngerasa harus selalu sempurna, harus selalu punya ide besar, harus selalu bikin konten yang wah. Padahal tekanan seperti itu justru bikin burnout. YouTube bukan sprint, tapi maraton. Kalau kamu kehabisan napas di kilometer awal, perjalanan kamu selesai sebelum benar-benar dimulai. Di fase ini penting banget untuk memahami mana hal yang benar-benar berdampak dan mana yang cuma bikin capek. Judul, thumbnail, dan opening punya pengaruh jauh lebih besar dibandingkan efek transisi atau editing rumit. Tapi karena hal-hal visual itu lebih kelihatan, banyak kreator menghabiskan waktu berjam-jam di sana, sementara pesan utamanya belum jelas. Kreator yang mulai dewasa akan fokus ke kejelasan, bukan kerumitan. Mereka bertanya, apakah penonton langsung paham video ini tentang apa? Bukan, apakah editannya cukup keren? Mereka sadar bahwa penonton datang untuk solusi, bukan untuk dikagumi. Semakin cepat kamu memahami ini, semakin cepat channel kamu menemukan ritmenya. Di sisi lain, ada juga tekanan dari lingkungan. Melihat kreator lain upload lebih sering, lebih rapi, atau lebih viral, bisa bikin kamu merasa tertinggal. Tapi setiap channel punya konteks yang berbeda. Waktu, energi, sumber daya, dan tujuan hidup setiap orang nggak sama. Membandingkan diri kamu dengan orang lain tanpa melihat konteks hanya akan melemahkan fokus. Fokus utama kamu seharusnya adalah progres pribadi. Apakah video kamu hari ini lebih baik dari video kamu bulan lalu? Apakah kamu lebih paham audiens kamu dibanding sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting daripada angka sesaat. Ketika kamu mulai membangun sistem yang realistis, tekanan mental akan berkurang. Kamu tidak lagi mengejar validasi instan, tapi membangun sesuatu yang bertahan.
Dan di titik inilah, banyak kreator mulai menemukan kembali kenapa mereka memulai. Bukan cuma soal uang, tapi soal makna dan dampak. Setelah sistem mulai terbentuk dan tekanan mental berkurang, barulah kreator bisa melihat YouTube dengan lebih jernih. Di fase ini, kamu mulai paham bahwa tidak semua video harus meledak dan itu tidak apa-apa. Video yang kelihatannya biasa hari ini bisa jadi pondasi penting untuk performa channel kamu ke depan. Banyak kreator besar justru ditopang oleh puluhan video stabil, bukan satu video viral. Namun di fase ini juga muncul dilema baru, yaitu soal monetisasi. Banyak kreator mulai bertanya, kapan uangnya datang dan apakah semua usaha ini benar-benar sepadan? Pertanyaan ini valid, tapi seringkali datang terlalu cepat. Monetisasi seharusnya jadi efek samping dari value, bukan tujuan utama sejak awal. Kalau fokus kamu hanya ke uang, konten kamu akan terasa transaksional dan penonton bisa merasakannya. Pros dari dunia content creation adalah scalabilitas. Satu video bisa ditonton ribuan orang tanpa kamu harus mengulang pekerjaan yang sama. Tapi cons-nya adalah hasilnya tidak linear. Kamu bisa bekerja keras berbulan-bulan tanpa hasil signifikan, lalu tiba-tiba satu video membuka pintu baru. Pola seperti ini menguji kesabaran dan tidak semua orang kuat menjalaninya. Di titik ini, penting untuk membangun sumber motivasi yang sehat. Bukan sekedar angka, tapi dampak. Satu komentar yang bilang video kamu membantu mereka mengambil keputusan bisa lebih berharga daripada ribuan views kosong. Kreator yang bertahan lama biasanya punya alasan personal yang lebih dalam daripada sekedar popularitas. Masalah lain yang sering muncul adalah overthinking. Terlalu banyak belajar, terlalu banyak teori, tapi sedikit eksekusi. Kamu nonton banyak video tentang algoritma, strategi, dan growth, tapi lupa bahwa satu-satunya cara benar-benar belajar adalah dengan upload. Pengetahuan tanpa praktik hanya akan menambah kebingungan. Di fase ini, keputusan paling penting adalah tetap jalan, meskipun pelan. Tidak perlu selalu optimal, yang penting konsisten dan sadar arah. Kesalahan masih akan terjadi, tapi sekarang kamu lebih siap menghadapinya. Kamu tidak lagi melihat kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan, tapi sebagai bagian dari proses membangun aset jangka panjang. Saat kamu sampai di titik ini, kamu sudah lebih jauh dibandingkan kebanyakan orang yang hanya bermimpi. Dan meskipun hasilnya belum sepenuhnya terlihat, fondasi yang kamu bangun mulai menguat. Tinggal satu hal yang perlu dijaga, jangan berhenti. Di tahap akhir ini, yang membedakan kreator yang berhasil dan yang berhenti biasanya cuma satu. Keputusan untuk terus jalan saat hasil belum kelihatan. Bukan karena mereka paling yakin, tapi karena mereka memilih untuk tidak menyerah pada kebingungan. Mereka paham bahwa proses ini memang tidak memberi kepastian cepat, tapi memberi peluang besar bagi yang bertahan. Banyak orang mengira kebebasan finansial datang dari satu momen besar, satu video viral, atau satu keputusan berani. Padahal kenyataannya, kebebasan itu dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Upload saat malas, evaluasi saat lelah, belajar saat orang lain sudah berhenti. Hal-hal membosankan inilah yang justru membentuk hasil luar biasa. Di dunia YouTube tidak ada garis finish yang jelas. Selalu ada video berikutnya, eksperimen berikutnya, dan tantangan berikutnya. Kalau kamu mencari rasa aman, dunia ini memang tidak ramah. Tapi kalau kamu mencari pertumbuhan, YouTube adalah tempat yang jujur. Ia memperlihatkan dengan jelas mana usaha yang konsisten dan mana yang setengah-setengah. Kesimpulan terpenting dari semua ini sederhana. Kamu tidak perlu jadi yang paling jago. Kamu tidak perlu jadi yang paling cepat. Kamu hanya perlu jadi orang yang cukup sadar untuk belajar dari setiap langkah dan cukup sabar untuk menunggu hasilnya. Banyak orang sebenarnya sudah dekat dengan titik balik, tapi mereka berhenti terlalu cepat. Kalau hari ini channel kamu masih kecil, itu bukan aib. Itu adalah kondisi awal. Semua channel besar pernah berada di titik itu. Perbedaannya, mereka tidak menjadikan kondisi awal sebagai identitas. Mereka melihatnya sebagai fase yang harus dilewati, bukan alasan untuk menyerah. Pada akhirnya, YouTube bukan tentang algoritma, kamera, atau tren. YouTube adalah tentang keputusan. Keputusan untuk mulai, keputusan untuk memperbaiki, dan keputusan untuk tidak berhenti. Kalau kamu bisa memegang 3 keputusan itu, kamu sudah punya modal yang lebih kuat daripada kebanyakan orang. Kalau kamu sampai di bagian ini, artinya kamu adalah tipe orang yang mau mendengar sampai akhir, dan itu sinyal yang bagus. Artinya, kamu tidak sekedar mencari jalan pintas, tapi ingin memahami prosesnya.
Simpan mindset ini karena ini akan sangat menentukan perjalanan kamu ke depan. Kalau kamu ingin terus belajar dan tumbuh sebagai kreator, pastikan kamu tidak berjalan sendirian. Tetap buka ruang untuk belajar, bertanya, dan berkembang. Perjalanan ini panjang, tapi sangat mungkin untuk dimenangkan oleh mereka yang bertahan sampai akhir. Kalau kamu ngerasa video ini relate sama kondisi kamu sekarang, subscribe channel ini biar kamu nggak jalan sendirian. Kita bakal bahas dunia content creation secara jujur dan praktis, step by step. Tulis juga pengalaman atau pertanyaan kamu di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa ngebantu kreator lain yang lagi berjuang bareng kamu.